pakai formasi Oke, masing-masing. gue duluan. Ya, Gampang. oke. Pas, kiri Calvin, kanan Kevin Dix. Patrick tahu apa yang dia harus lakukan, tidak boleh merombak secara signifikan tim ini. Kan dua pemain yang kemungkinan besar akan dicoret. Satu hoki, Oke. karena kalah jam terbang di depan. Oke. Kedua Ferrari. Mungkin kalau dicoret dari diaspora, itu ada dua opsi menurut gue. Nathan sama Strike. Wakili aja pertanyaan juga ini. Kenapa tim yang sekarang lagi ada di puncak Liga 1 tidak ada namanya yang dipanggil pemain? Pertandingan Timnas Indonesia versus Australia yang akan digelar di Sydney, Australia, menjadi pertandingan yang krusial bagi kedua tim. Untuk menentukan langkah berikutnya di fase babak penyisihan grup Piala Dunia, Patrick Kluivert membawa 29 pemain ke Australia. Lalu siapa saja kira-kira pemain dari Liga 1 yang akan dicoret dari Patrick? Kita dengar prediksi dari Coach Justin. Pemain yang kemungkinan besar akan dicoret. Satu hoki, Oke. karena kalah jam terbang di depan. Oke. Kedua Ferrari, karena terlalu banyak pemain diaspora di belakang. Apa? Mamat, setuju Mat? Kalau saya Ferrari, Ntar dulu versinya. Oh kalau Imam apa? Ferrari sama? Ferrari dan Hernando karena kiper 4 harus dicoret satu. Lebih masuk akal ya. Harus dicoret satu. Jadi dua, kalau ditanya dua pemain, Ferrari karena di belakang numpuk. Yang kedua Enggak, Hernando. bentar. Lu itu sekarang ada berapa? 30 ya? Iya, 30. 30. Yang Itu didaftarin berapa? 23 Coach. 23. Iya. Jadi lu coret 7 dong. Iya. Iya. Ini dari 7 itu kemungkinan 2 siapa? Iya, iya, Kalau kemungkinan Coach besar kan aja. siapa tadi Hokia? Oke. Kalau Enggak, saya kalau sama kalau Ferrari. satu kiper mah pasti dicoret. Nggak Iya. mungkin lu bawa 4. Iya, Kalau pemain makanya. siapa? Pemain Ferrari. Nggak selain Ferrari. Kalau seandainya bukan kiper, kan pemain. Hoki. Oke juga. Sama juga. Hoki. Hoki. Terus kemudian kemungkinan ya, kemungkinan aja ya ini ya. Kemungkinan ya antara dua itu sih Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Ramadan Sananta. Iya, atau ya bisa jadi Septian. Septian untuk ikut melihat Patrick Kluivert lihat tapi belum masuk di FIFA Matchday ini. Mungkin kesempatannya akan ada di berikut-berikutnya. Coach Justin memprediksi Hoki dan Ferrari yang akan tercoret, mengingat mereka masih muda dan sangat minim pengalaman. Lalu bagaimana dengan pemain diaspora lain? Apakah ada kemungkinan dicoret oleh Patrick Kluivert, seperti Nathan Joe yang jarang bermain di klubnya di Inggris? Kalau dicoret dari diaspora, itu ada dua opsi menurut gue. Nathan sama Strike. Tapi Karena- tengah tipis banget. Bentar, dengerin dulu. Selera- Oke, kita sepakat. Oke. Gue mending Sananta daripada Strike. Ada yang bilang juga Strike itu adalah striker yang memang minim kontribusi, tapi dia sangat banyak membantu membuka ruang. Ya iyalah, kalau nggak menyerang, kalau main bertahan ya pelatih yang dulu nggak usah diganti lah. Kluivert boleh bilang, pemain yang mendapat jam terbang di klub saya tidak akan panggil. Buktinya Nathan dipanggil. Itu kan teorinya. Itu Mayoritas pemain dari kecil sampai besar sudah biasa dengan 4-3-3. Tapi pemain lokal kita Nah, pemain yang ada ya formasi paling ideal ya 3 back. 3 back. 3-5-2 Enggak, tapi 4-3 akan back, 4 back ada pemainnya. Enggak usah ngeles lu. kenapa? Kita tahu Persib Bandung saat ini sangat mendominasi di Liga 1. Di bawah pelatih Bojan Hodak, Persib memuncaki klasemen sementara Liga 1. Penampilannya luar biasa di musim ini. Namun ada pertanyaan yang timbul dari para netizen Indonesia dan supporter. Tidak ada satu nama pemain Persib Bandung yang dipanggil ke timnas oleh Patrick Kluivert. Para netizen juga ini untuk mempertanyakan sama kalian. Lu jadi perwakilan 78 dong. Iya, pilih aja pertanyaan juga ini. Kenapa tim yang sekarang lagi ada di puncak Liga 1 tidak ada namanya yang dipanggil pemainnya? Persib karena Bandung. regulasi pemain asing terlalu banyak gitu. 8 pemain asing orang bentar. pemain Indonesianya apa? Yang boleh main kan cuma 4. Yang boleh main apa? yang boleh main Di apa? lapangan 6 bukan plus 8. 2 coach. Yang main 6, 2 cadangan. Iya. Jadi dari 6 ada 4 pemain lokal. Iya, ada 4 pemain lokal itu di siapa ada si Beckham. Beckham. Klopp. Beckham. Alis. Mark Klopp. Ada Malis. Ada Malis. Satu lagi Edo. Edo. Edo kiri kanan Nggak tahu kiri gua. semua. Edo kiri.
Nggak tahu. Kiri ada Shane, Oke, ada sekarang Kelvin, ada Arhan. Gua tanya Mamat aja ya, gua tanya Gua Mamat. siapa lagi? Kalau pemain Persib yang mungkin layak untuk dicoba masuk ke Beckham. timnas. Beckham. Beckham Putra, Beckham apa? winger kanan. Nah, Lagi winger bagus kanan ya? lagi ya. Banyak lagi. Lagi bagus ya? Iya, Beckham lagi bagus. Edo udah beberapa kali sih kesempatannya udah ada di timnas. Ada Malis? Ada Malis udah Udah lewat ya? lah. Dia udah pernah timnas dan Iya. udah lewat masanya. Walaupun lagi top perform lagi ya. Dan inilah 11 starting 11 pertama timnas Indonesia melawan Australia yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert menurut Coach Justin. Patrick diperkirakan akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan gaya menyerang. Ini sangat berbeda dengan pelatih sebelumnya yang menggunakan formasi 3-4-3. Oke, gue duluan. Ya, Gampang. oke. Pas, kiri Calvin, kanan Kevin Dix, tengah Itse Hilgers, Hilgers. 2 DM, Tom sama Pelupesi, depannya Marcelino, kiri Dean James, tengah Romani, kanan Reinders. Kanan Reinders. Iya. Ya. Oke. Ya. Mamat. Saya pas. Ya. Pas ya. Ya. Pas. 3 back. 3 back. Mes, Mes. Jai, Jai. Dix. Dik. Kiri Verdong. Verdong. Di kanan itu saya di kanan Reinders deh. Di kanan Reinders. 2 di tengah. Ya. 2 di tengah Tom Haye, Aye. Joel, Elbesi. Joey. Joy. Joel. Di depan Marcelino. Marcelino. Terus kemudian di Kanan, kiri. di depan Depan. itu kalau Oleh. saya ya. Oleh sama strike. Oleh sama strike. Ini match 1 Ragnar nggak main ya? Iya. Ragnar sama siapa ya? Hapner ya. Hapner. Oh, Bisa. Karena Ragnar nggak main. Nanti di match kedua kayaknya berubah. Bisa salah. Selain Coach Justin, Bung Ropan juga memprediksi perkiraan formasi dan permainan Patrick Kluivert yang akan menghadapi Australia nanti. Kita tahu Bung Ropan sering membagikan informasi sepak bolanya di akun media sosial pribadinya. Bung Ropan menilai Patrick tidak akan berani bereksperimen dalam pertandingan penting ini. Patrick diperkirakan akan menerapkan pemain-pemain yang biasanya main di timnas di era sebelumnya. Mari kita dengarkan. Tahu apa yang dia harus lakukan, tidak boleh merombak secara signifikan tim ini. Di waktu yang singkat dan pertaruhan buat dia, akan fatal buat dia kalau banyak mengambil pemain-pemain baru. Makanya tidak mengherankan ketika hanya ada Septian Bagaskara di sana, saya bilang ini wajar. Bahkan saya berpikir mungkin tidak ada sama sekali. Tapi akhirnya ada satu yang masuk kan. Terlepas kita punya Oleh juga ya, karena masih baru. Tetapi untuk dia ambil dari Liga 1 yang banyak, itu tidak akan mungkin bunuh diri untuk masuk. Makanya dia bertahan dengan apa yang ada. Karena kan kemistrinya itu sudah dapat di antara mereka. Ketika masih zaman STY. Jadi itu yang dia pakai. Karena dengan posisi dia yang mepet waktunya, itu harus dia ambil. Karena mereka kan sudah sering bermain secara bersama. Dia tidak terlalu lagi banyak untuk membuat strategi, kecuali akan ada perubahan pola. Don. Nah, tapi pola siapa yang akan dipakai ini? Saya kira dia akan pakai dengan pola dia dong. Dia tidak akan mungkin bermain dengan 3-4-3. Karena dia sudah bilang kan, bahwa dia dengan 4-3-3. Ya, bisa saja itu dimodifikasi, misalnya di 4-2-3-1, meninggalkan Oleh sendiri depan. Itu kan hanya di lapangan yang akan terjadi. Tapi dia selalu pakai dengan 4-3-3. Atau mungkin bisa aja berubah kalau dia bermain dengan 3-5-2, itu bisa saja. Tapi dia akan bermain dengan sepak bola, kalau attacking football dengan gaya Belanda, pasti akan ada 4 back flat. Itu yang selalu ada di sepak bola Belanda, dan dia bermain sebagai pemain dulu.